Selamat berjumpa pemirsa. Kali ini saya akan bicara tentang filosofi pendidikan. Channel ini tidak hanya tentang teknologi informasi, tapi juga tentang sistem informasi, hukum, bisnis, manajemen, dan keuangan terkait teknologi informasi. Di channel ini juga akan dibahas pendidikan secara umum dan hal-hal lain seperti sejarah. Hal sejarah sudah saya buatkan videonya. Saya akan bahas filosofi pendidikan dalam 8 bagian. Kali ini bagian yang pertama. Bagian pertama itu adalah tentang kebenaran, penguasa, dan pendidikan. Kebenaran. Topik yang luas dan dalam. Tapi saya akan minis. Intinya gini. Kebenaran ditentukan penguasa. Ada kebenaran relatif, ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak dalam semua hal itu mustahil kita dapat. Hanya Tuhan yang punya. Kebenaran mutlak dalam sedikit hal mungkin didapat. Contoh ahli fisika, dia bisa tahu sedikit kebenaran mutlak dalam hal fisika. Kebenaran relatif dalam semua hal itu juga mungkin didapat. Beberapa prinsip adalah contoh kebenaran relatif dalam semua hal. Generalisasi. Contoh seperti yang saya lakukan ini, kebenaran ditentukan penguasa, itu adalah kebenaran relatif dalam semua hal pendidikan, tapi tidak dalam semua hal. Contoh berlayar dan lain-lain, nggak demikian. Kebenaran relatif dalam sedikit hal dimiliki banyak orang. Itu berupa common sense lah. Common sense dalam hal masa, common sense dalam hal lain-lain. Nah, tapi common sense tidak berarti kebenaran mutlak. Oke, kita lanjut. Siapa sih penguasa itu? Well, penguasa bisa berupa pemerintah nation state, atasan, orang tua, pemerintah atau agen superstate. Saya sebut contohnya. Nah, yang terakhir, masyarakat. Masyarakat sekitar Anda. Masyarakat itu juga penguasa. Ini yang menarik dan jarang masuk diskusi-diskusi pendidikan. Masyarakat bisa punya kebenaran yang berbeda dengan pemerintah. Misal, Anda dan pemerintah anggap salah untuk dagang di pinggir jalan sampai ganggu pengguna jalan. Dari pemerintah, ini adalah kesalahan. Tapi bagi masyarakat lokal di situ, dagang sampai ganggu pengguna jalan adalah kebenaran. Hal yang benar. Mereka berkuasa di situ. Hal di atas relevan dengan pendidikan. Anggap ada seorang siswa di masyarakat tersebut hidup tidak tertib. Anggap bahwa di sekolahnya, guru-guru, mayoritas staf, dan mayoritas murid berlaku tertib. Dalam kasus seperti ini, tetap saja akan ada berbagai orang dan tokoh yang salahkan sekolah, yang menuntut hal-hal yang berlebihan. Nah, yang masih salahkan sekolah, atau desak sekolah lebih berperan, sebenarnya orang-orang yang nggak paham kebenaran dalam pendidikan. Ya, orang-orang yang sekedar mau salahkan sekolah-sekolah resmi. Itu paling gampang memang. Daripada mereka menjadi penguasa di luar kompleks. Nah, kritik-kritik yang berlebihan demikian tidak tepat. Kritik-kritik yang berlebihan terhadap sekolah. Sekolah-sekolah resmi bukan penguasa di luar kompleks. Sekolah-sekolah resmi bukan penentu kebenaran di luar kompleks. Apa kaitan hal kebenaran ini dengan pendidikan? Prinsipnya adalah truth of several truths. Jadi, kaitannya, ada banyak kebenaran karena ada banyak penguasa yang berbeda. Ini kira-kira alurnya. Kebenaran ditentukan penguasa, pendidikan ajarkan kebenaran. Karena itu, pendidikan ajarkan kebenaran yang ditentukan penguasa. As simple as that. Kalau penguasanya berbeda, kebenaran bisa berbeda. Dan kebenaran yang diajarkan di pendidikan juga berbeda. Nah, ini sebenarnya bagian dari life skill. Surviving skill. Survive dari apa dan siapa yang sedang berkuasa. Jadi, yang saya sampaikan di sini, kalaupun terdengar kontroversial, sebenarnya sangat make sense. Bukankah sekarang ini saya dengar nih, bahwa pendidikan harusnya ajarkan life skill? Well, surviving skill adalah life skill. Bagian dari life skill. Anda mungkin berpikir bahwa,
ini mengajarkan indoktrinasi. Ini mengajarkan hal-hal yang tidak demokratis. Nah, hal demokratis, hal mengekang kreativitas, saya akan bahas di video berikutnya. Tapi mari kita review dan overview dua hal terkait pendidikan. Siswa SD tetap perlu resapi filosofi ini. Jadi mereka memang harus dibiasakan, oh ya ada kebenaran berbeda. Mereka mau pergi ke rumah saudaranya, kebenarannya bisa berbeda. Mereka pergi ke daerah yang lain, mayoritas umatnya, mereka harus deal dengan realitas itu, bahwa kebenarannya jadi berbeda. Nah, yang kedua, teori yang bagus itu adalah teori yang banyak benarnya daripada salahnya. Nah, ini akan saya eksplor lebih jauh. Perasaan umum dari banyak siswa terhadap sekolah mereka adalah teorinya nggak sesuai kenyataan. School sucks. Mari kita balikkan itu, supaya orang-orang tidak antipati dengan pendidikan. Tidak antipati dengan pendidikan formal, dengan sekolah-sekolah formal. Ajarkan teori yang sesuai kenyataan, yang cukup sesuai kenyataan di sekolah-sekolah formal. Sehingga usai dari sekolah tersebut, mereka tidak beranggapan bahwa schools suck. Kalau yang diajarkan cukup sesuai kenyataan, mereka akan melihat bahwa schools don't suck. Oke, ini tadi seperti yang saya contohkan. Apakah mudah menjalankan ini? Tidak. Nah, karena bagaimanapun manusia itu akan berusaha berpikir gampang. Nah, berpikir bahwa hanya ada satu kebenaran itu gampang. Berpikir bahwa ada banyak kebenaran, karena persisnya ada banyak kebenaran relatif, karena kita bukan Tuhan, kita tidak punya kebenaran mutlak semua hal, ya itu tidak nyaman memang. Tapi itulah hal yang harus dilakukan. Jadi mudah melakukannya? Tidak, tapi itulah yang harus kita lakukan. Baik, itu tadi tentang filosofi pendidikan. Nah, Bisnis Tekno Utama memberikan materi-materi ini. Nah, filosofi pendidikan pada pengajaran topik-topik ini dilandasi filosofi pendidikan yang dibicarakan pada sesi ini dan pada video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terus tune in di channel ini. Please subscribe dan like kalau Anda suka. Terima kasih.